Lalu tangannya seperti ini. Tangannya gitu. Lalu dia dalam penglihatan. Dari penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Itu ya. Jadi sholat tahajud didatangi Yesus terus murtad gitu ya. Katanya sih ini ustadz terkenal, tapi siapa, saya nggak tahu juga nih ustadz siapa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur melihat perkembangan Islam di dunia benar-benar sangat pesat sekali ya. Pada tahun 2023 ini menjadi catatan sejarah di Amerika Serikat. Pertama kalinya umat Islam boleh mengumandangkan azan tanpa meminta izin. Padahal di negara Konoha yang mayoritas penduduknya umat Islam, sempat Menteri Agamanya mempersoalkan toa masjid yang dianggap bising karena selalu mengumandangkan azan. Di negara Konoha loh ya, bukan Indonesia. Tapi di negara Amerika luar biasanya, di sana kan minoritas muslimnya, bahkan banyak yang ateis juga di sana. Namun pemerintahannya memberikan kelonggaran kepada umat Islam boleh mengumandangkan azan di masjid-masjid, luar biasanya lagi, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kita juga bisa melihat banyak sekali di sosial media berseliweran ya, video-video orang barat yang berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini real, bukan video settingan. Baru-baru ini teman-teman, yang viral itu ada seorang polisi Amerika Serikat yang memeluk agama Islam, bersyahadat dengan dibimbing oleh salah satu imam masjid yang ada di Amerika Serikat. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Dulu juga beberapa tahun yang lalu ya, sempat dilaksanakan Piala Dunia di Qatar, banyak juga yang jadi mualaf, bahkan angkanya nyampe ribuan orang. Kemarin ada berita sebelum mulai Piala Dunia yang masuk Islam 585 orang. Belum mulai Piala Dunia. Ketika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari 1.000 orang. Allahu Akbar. Yang menarik adalah dakwahnya orang-orang Islam di Qatar pada saat Piala Dunia berlangsung di sana, itu cukup hanya menempelkan stiker-stiker hadis Rasulullah di sebuah tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, dan juga menempelkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang berisikan tentang ajaran-ajaran agama Islam yang murni, yang asli. Dari situlah banyak orang-orang non-muslim penasaran dan bertanya apa makna dari hadis tersebut. Setelah dijelaskan, mereka mantap hatinya karena telah tahu bahwa agama Islam adalah agama yang baik, dan akhirnya pun mereka berbondong-bondong bersyahadat memeluk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Gimana musuh-musuh Islam gak ketar-ketir ya, seperti nenek Suniti itu ya, membuat fitnah, segala macam fitnah disematkan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kalau orang-orang non-muslim dapat informasi tentang agama Islam dari sumber yang tepat, mendapatkan informasi tentang agama Islam yang benar-benar Islam, bukan Islam bohong-bohongan, orang non-muslim tersebut kemungkinan besar dia akan bersyahadat, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hidayah saking indahnya agama Islam, rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya kenapa orang kafir, musuh-musuh Islam rela membayar mahal buzzer-buzzer untuk memfitnah agama Islam, untuk mengaburkan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Diberi donasi, disiapkan rumah di luar negeri, tapi apalah daya, Allah maha berkehendak. Walaupun sudah diberi donasi bagaimanapun juga, kalau Allah berkehendak hidupnya menderita penuh kekurangan, ya tetap aja akan menderita. Walaupun seluruh orang kafir di dunia memberikan donasi kepada penista-penista agama Islam itu, kalau Allah berkehendak hidupnya menderita si penista agama Islam itu, ya tetap akan menderita seperti Saifuddin Ibrahim. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus berhati-hati terhadap syubhat mereka teman-teman, karena Allah Subhanahu Wa Taala pun juga sudah memberi warning ataupun peringatan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 120 bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Apalagi di Indonesia ya, wow, itu tempatnya orang-orang kafir, penista agama Islam banyak sekali. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah
Mereka selalu bikin fitnah. Ada juga yang tren itu sekarang murtadin odong-odong, murtadin palsu gitu. Jadi dimintai keterangan kesaksiannya kenapa murtad. Ada yang ngaku sholat tahajud ngelihat Yesus terus murtad. Ada yang katanya ustadz, kiai terus murtad gitu. Nah, ini salah satu contoh videonya teman-teman. Kalau di sini tuh judulnya kesaksian ustadz terkenal saat sholat tahajud bertemu Tuhan Yesus. Terus dia murtad gitu ya, katanya ustadz terkenal ini gara-gara ketemu Yesus pada saat sholat tahajud. Coba kita dengarkan ya. Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sebelum terima Yesus sama setelah terima Yesus, tentunya ada suatu perubahan ya. Ya, puji Tuhan. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, ya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud ya atas kehendak Dia, Dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan, Ya, karena atas Tuhan yang mencari. Iya kan? Gitu. Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya Dia datang kepada saya dan Dia menyatakan dirinya. Memang secara Dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya Dia menyatakan bahwa Dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Lalu tangannya seperti ini. Tangannya gitu. Lalu dia dalam penglihatan. Dari penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Itu ya. Jadi sholat tahajud didatangi Yesus terus murtad gitu ya. Katanya sih ini ustadz terkenal, tapi siapa saya nggak tahu juga nih. Ustadz siapa ini ya? Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Ya jelas ya, ini bohong-bohongan sebenarnya. Dia pikir setelah menggunakan baju koko kopiah, orang-orang akan percaya bahwa ini adalah orang Islam yang murtad. Padahal umat Islam tidak segampang itu dibohongi ya. Paling enggak ya mereka-mereka aja nih di kolom komentar yang merasa senang gitu ya. Ya golongan mereka-mereka aja. Tapi kalau umat Islam saya yakin tidak akan terpengaruh dengan hal-hal konyol semacam ini. Teman-teman, kita tuh bersyukur sekali ya bisa merasakan nikmatnya agama kita yang begitu jelas, tidak ada kebohongan di dalamnya ya. Seperti mereka-mereka yang diperbolehkan berbohong itu untuk menyebarkan agama mereka. Tapi di Islam alhamdulillah nikmat sekali, penuh kejujuran di dalamnya, tidak ada kebohongan. Tugas kita sekarang ya tinggal kita jaga akidah kita, iman kita, dan agama kita. Kita counter semua fitnah-fitnah mereka teman-teman ya. Karena kalau kita mendiamkan fitnah mereka, ini juga bisa berbahaya dan ini bisa menjadi tren juga buat mereka. Dukung semua YouTuber-YouTuber Islam yang memberikan edukasi agama, yang memberikan edukasi agar teman-teman bisa menjaga akidahnya. Kita semua menjaga akidahnya. Saya teman-teman bisa aja memilih jadi YouTuber gaming, YouTuber pelawak, YouTuber prank, YouTuber lain-lainnya teman-teman. Tapi saya nggak memilih jalan itu karena saya lihat sudah banyak yang menjadi seperti itu, dan saya melihat kekhawatiran ada banyak sekali penyimpangan akidah di sosial media. Makanya perlu ada anak muda, perlu ada YouTuber yang benar-benar berada di barisan umat Islam untuk membentengi akidah umat Islam di sosial media. Kalau enggak ya sosial media ini bisa diisi orang-orang kafir semua ya, kesaksian-kesaksian palsu ya, penista-penista agama Islam. Makanya kita juga harus hadir di sosial media. Teman-teman dukung semua YouTuber-YouTuber Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.